Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Scripture Union Indonesia, segar, kuat, dan sigap di dalam firman. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat malam Hardliner, sahabat Scripture Union Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria bisa menemani Anda semuanya di Sejenak bersama Scripture Union Indonesia, bersama dengan hambanya yang saat ini sudah bersama dengan saya selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Ada Pendeta Jemaat GKJ Nehemia Pondok Indah, ada Bapak Pendeta Lusindo Tobing. Selamat malam, shalom, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, shalom. Iya, kita bersama lagi nih ya Pak Pendeta ya. Iya. Dengan topik hari ini ketidakpedulian secara spiritual. Iya, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami untuk malam hari ini. Silakan Anda bergabung di Facebook Heartline. Anda bisa ke akun Heartline FM ataupun juga melalui YouTube dengan kata kuncinya Heartline Network. Dan Bapak Pendeta Lusindo Tobing akan membuka kita dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami mudah sekali untuk tergagap dalam iman rohani, dan kami jatuh kepada ketidakpedulian spiritualitas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan itu juga membawa kami akhirnya tidak peduli di dalam kehidupan kami kepada sesama dan juga kepada alam, lingkungan, dan kehidupan. Tuhan, ingatkan kami kembali, tarik kami kembali di durasi akhir perjalanan tahun 2019 darimu, di minggu-minggu Advent ini, sebelum kami juga ke depan nanti berganti tahun, rahmat berkat-mu melimpah. Ajar kami untuk bukan hanya ahli meminta, bukan hanya mementingkan keinginan, bahkan Tuhan hanya mau memuaskan nafsu kedagingan kami. Tapi tolong Bapa, dengan roh-Mu yang kudus, cerahkan kami, tegur kami, murnikan kami, untuk kami kembali kepada hubungan yang akrab dan intim dengan-Mu, memiliki kepedulian dengan-Mu dan kepedulian bagi banyak orang dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, roh yang peduli, urapi hati setiap pendengar. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta untuk sesi yang pertama. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Lusindo Tobing. Ya, terima kasih Bu Ria. Ini senang sekali saya, pemirsa, dan Bu Ria juga yang menemani saya di sini, bahwa tematik ini keren abis gitu ya istilahnya, karena ini bicara yang paling mendasar, jadi paling basic, karena ketika kita bicara roh atau yang dulu dari penciptaan manusia awal itu Allah menghembuskan nefes katanya, itu dari hari ke hari memang konteks perjanjian lama sampai konteks perjanjian baru terbukti kita memang selalu up and down gitu ya. Jadi lama-lama bahkan kalau mau jujur sekarang, yang namanya nefes atau nafas itu menjadi kehidupan pribadi sendiri aja. Jadi bukan untuk disyukuri, bukan disadari sebagai rahmat, bahkan juga bukan untuk kesempatan lebih mencintai dan mengasihi orang lain, bahkan apalagi melayani kehidupan. Kita jatuh dan sebetulnya Bu Ria, tema ini kenapa saya bilang keren abis, sebetulnya kalau kita bicara kejatuhan, setiap kelalaian, kalau boleh secara istilah teologisnya, setiap dosa itu berawal dari ketidakpedulian. Berawal dari ketidakpedulian. Jadi dasar dari ketidakpedulian itu sungguhnya seperti saya sudah sebut tadi di awal, bahwa kita membiarkan nefes, kemudian spirit kita, ruah kita, rohani kita jatuh kepada tidak peduli lagi sama Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak peduli pada firman-Nya. Dan kalau boleh mengingat misalnya 1 Yohanes 1, itu penulis Yohanes Penginjil kuat sekali di ayat 1, jelas dia langsung berbilang, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, tuh lihat, yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba, jadi apa yang kami kita rasa dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi
seluruh rentetan pemaknaan, tidak hanya teks dari seluruh Alkitab, firman Tuhan, bahkan kewajantahannya, perwujudannya dalam kehidupan, seluruh durasi kehidupan kita itu sebetulnya, bahkan tiap detik, tiap hela nafas kita itu adalah supaya kita sebetulnya lebih care, lebih peduli sama Tuhan, sama orang lain, sama kehidupan. Tapi ya itu dia, makanya saya bilang ketidakpedulian kita pada firman, ketidakpedulian kepada si pemberi firman, si sumber kehidupan, yakni ketidakpedulian kepada Tuhan, itu membuat kita akhirnya mudah sekali jatuh, bahkan terjerembab dalam dosa. Mungkin itu dulu yang mungkin bisa mengawali, Bu Ria. Oke, baik. Jadi itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini semua adalah karena kita membiarkan nafas kita itu jauh dari firman-Nya, gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya apa penyebab ketidakpedulian spiritual itu terjadi karena apa, Pak Pendeta? Ada beberapa, tetapi kalau boleh saya bawa gitu ya, hidangkan, sajikan. Mungkin pertama yang paling jelas adalah kekecewaan. Kekecewaan tuh bisa bikin iman kita tuh gampang banget deh undur ya. Spiritualitas kita tuh jadi kebas ya, jadi kebal bahkan jadinya. Jadi sepertinya seketika itu juga kita kecewanya cepet gitu ya. Iya, jadi kita pengenin kok nggak tercapai, nggak tergapai. Terus sesuatu itu kok ini kok begini banget. Saya sudah ibadah, saya sudah melakukan saat teduh, sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik, sudah memuji Tuhan, tapi ada hal yang kemudian tek gitu ya. Kemudian kok begini ya Tuhan, terus nggak adil, terus Tuhan di mana? Gitu. Kenapa saya? Iya, terus gitu kenapa ya? saya? Kenapa nggak orang lain atau keluarga lain gitu ya? Dan nah ini kalau tadi misalnya saya bawa, kita mengingat 1 Yohanes 1 tadi itu ya, itu ayat 9-nya mengatakan jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Jadi kalimat setia dan adil sampai situ aja, nggak usah dikomain ya, titik. Kalau di Alkitab sih ditulis di koma ya. Tapi di titik di situ adil saja. Jadi kita berangkatnya jadi jelas tuh. Jadi sebetulnya kita sendiri yang harus duluan mengalami pencerahan, sadar betul bahwa kekecewaan itu karena kita sendiri gitu ya, kedagingan kita yang kita majukan. Akhirnya kalau saya teruskan ayatnya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tuh lihat. Jadi dosa itu sebetulnya karena kita bersungut-sungut tentang kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, Bu Ria. Pendengar. Jadi saya mau katakan Tuhan yang kita sembah itu nggak pernah meninggalkan kita. Dia bukan hakikinya, bukan hakikatnya Allah yang membelakangi kita. Iya, jadi kita jangan main dengan perasaan kita sendiri nggak bisa. Kita harus lihat dengan frame dan struktur dari hakikatnya firman Tuhan. Jadi kalau saya terusin ayat 9 ya, dari 1 Yohanes 1 tadi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi yang sebetulnya yang harus dilihat hatimu dulu gitu kan, pikiranmu dulu. Engkau peduli nggak sama hatimu? Kadangkala kita sendiri nggak peduli sama hati kita, nggak peduli sama pikiran kita. Gitu. Ini kedagingan kita. Nah yang kedua ya soal doa kali ya. Jadi ini yang bukan kali, maksud saya ini yang ada beberapa yang lain, tetapi mungkin ini yang kedua yang bisa saya nyatakan. Penyebabnya itu karena kita abai. Nah, itu abai soal doa. Sebetulnya kita tahu bahwa berdoa itu penting sekali, tapi kita nganggap enteng gitu ya, Pak Iya, Pendeta. Bu Ria, kita kan selalu gembar-gemborin doa adalah nafas orang beriman, gitu kan. Padahal kita nggak bernafas gitu kan, karena kita abai sama doa. Baca Alkitab berapa hari sehari, ya kan, berdoa sehari berapa kali. Kalau sering kali kan banyak perenungan khotbah bilang kalau makan berapa kali sehari gitu kan. Kadang-kala saya juga ajak gitu tuh pendengar jemaat atau dalam khotbah. Terus seringkali kita abai. Nah, kalau kita seringkali menyembunyikan hal yang paling serat terdalam yang begini, ya ini yang membuat akhirnya lambat laun gitu ya, kita makin nggak care lagi sama cinta dan rahmatnya Tuhan gitu. Jadi kayak orang pacaran gitu, katanya kan kayak long distance gitu ya. Itu perjuangannya jauh lebih besar. Karena apa? Karena sulit berkomunikasi. Tapi sebetulnya kan di zaman now sekarang ini bukan soal jarak geografis. Dia di sebelah kita aja. Orang pacaran itu kalau jalan di mall atau di mana gitu, di taman atau di mana, dua-duanya pegang handphone.
dua-duanya di mobil bahkan pegang handphone, nggak ngomongan, nggak ada Iya. komunikasi, jadi abai satu dengan yang lain. Pasangannya Sibuk masing-masing iya, ya. pasangannya terantuk batu atau kejeblos, dia nggak tahu mungkin. Nah, Jadi itu pacaran dulu, pacaran sekarang beda ya? beda Pacaran banget. era gadget sama pacaran Bener. era nggak ada gadget Kadang-kala ya. sekarang hanya cuma mau bilang sama semua orang, nih lihat nih cewek gua, nih lihat nih cowok gua gitu ya, cantik, ganteng, apalagi kalau dia dikenal oleh orang. Tapi kan Tapi bukan secara itu. emosi nggak itu nggak klik dapet. gitu. Feel-nya nggak dapat. Jadi Iya. nggak lupa ulang tahunnya misalnya, lupa, nggak tahu apa kesenangan dia, kegemaran dia, nggak tahu bahwa dia senangnya lagi bergumul, lagi nangis bahkan. Iya. Kitanya ya udah, lu pokoknya cewek gua, lu cowok gua, jalan. Nah itu sering kali mungkin analogi kayak begitu itu bisa mungkin kalau soal abai tadi dalam doa. Jadi Tuhan tuh kan sebetulnya tahu apa maunya kita kan, apa keadaan kita. Cuman dia pengen lihat nih anakku, nih umatku datangnya ngomongnya sama kuasa lain apa sama aku. Terus Nah, ini- intensitasnya bagaimana? dan isinya gimana, tegangannya gimana gitu ya. Kalau di handphone tuh ya sinyalnya Iya. berapa digit tuh, berapa kotak gitu kan. Nah yang terakhir Bu Ria, yang ketiga, ada 4 ya. Ketiga itu ya tidak taat ya. Jadi obey itu memang membuat, jadi latihan itu kata Paulus kan membuat seseorang jadi lebih menggapai masa depannya. Aku berlari, aku meninggalkan yang ada di belakangku Dan berlari-lari menuju. Itu kan sebetulnya soal konsistensi, soal ketaatan, kesetiaan. Nah, kalau pemazmur misalnya pernah bilang, Mazmur 20 ayat 2-4, bahwa kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Itu kalimat kiranya sebetulnya bukan mudah-mudahan, tetapi ada kembali diingatkan bahwa Allah yang kita sembah itu peduli, Allah yang kita sembah itu setia. Jadi ayo kembali kepada Tuhan gitu ya. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, Mazmur 22-4 itu. Kiranya dikirimkan terus, kiranya terakhir itu kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Jadi itu bukan kira-kira. Bukan. Jadi iya. supaya kita akhirnya oh iya ya. Semacam penegasan kah? Iya. Tuhan tuh ingat. Jadi kayak kita merayakan 17 Agustus, kayak kita ntar lagi kan mau Natal nih misalnya, kalau sebagai anak-anak Tuhan. Iya, saking banyaknya Natal dan akhirnya kita kalau firman Tuhan bilang cuma sekadar makan dan minum itu, padahal Tuhan bilang kan ini bukan soal sekedar makan dan minum. Bahaya sekali, jadi komplek Natalan, marga Natalan. Dari November udah Natalan sampai Natalan. Januari. Udah sampai Februari ada. Sampai Februari udah ya? Ada. Oh, udah ada. Iya, Februari awal udah ada. Digabungin apalah acara Bona keluarga. tahun lah apa segala macam Kalau gitu orang ya. Batak tuh, iya. Nah, itu seringkali kan mengalami penurunan makna. Nah, yang kayak gitu-gitu sebetulnya harus dikembalikan lagi. Nah, ini tema kita nih hari ini sebetulnya. Jadi kalau kita diingatkan supaya masuklah kepada kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan ketaatan itu bicaranya kan tiap waktu kan, tiap hembusan nafas, setiap hari. Karena taat tuh nggak habis-habis ya. Enggak. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bikin Tuhan tuh tersenyum gitu setiap waktu, karena dia selalu membuat kita jadi bagian yang indah dalam keberadaan dia. Keluarga dihadirkan, sekolah diberikan, kuliah diberikan, pekerjaan diberikan, wah banyak banget ya kalau kita bicara. Nah, yang terakhir Bu Ria, penyebabnya kalau ditanya tadi itu ini mungkin yang lebih zaman now gitu ya, pergumulan kita tentang sekarang. Karena orang lain melakukan banyak, kolosal, viral, terus kita juga ikut-ikutan, terus kita merasa itu bukan dosa gitu. Itu kita menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa. Benar. Yang umum. Bahkan kalau kita cuman sendirian gitu ya, terus kita merasa lonely, padahal itu sebetulnya kebenaran. Ini nggak benar nih, jadinya jadi kita ikut-ikutan melakukan yang tidak benar, melakukan yang salah. Yang bahayanya Bu Ria, yang saya maksudkan di sini, yang bisa menumpulkan spiritualitas kita, ruah kita adalah waktu kita bikin dosa gitulah. Kalau walaupun dosa itu kan Tuhan yang menyatakan, kita kan jatuh dalam dosa sebetulnya. Waktu kita melakukan yang salah, tidak sesuai firman Tuhan, kita kira Tuhan itu nggak ada sama kita. Ini yang saya katakan dengan tematik malam ini, ketidakpedulian kita, ketidakpedulian spiritual. Kita waktu bikin salah, misalnya waktu kita korupsi, kita kira Tuhan nggak ada dekat kita. Atau mungkin kita pikir nanti gue pengakuan dosa benar, gitu. wah itu bahaya sekali kan. Itu kan rentetan berikutnya kan.
Jadi waktu melakukan, kita sadar itu, dan bahkan mengatakan dengan apa ya, mungkin bergumul dalam hati, tapi kan lama laun yang menang yang jahat kan, yang jelek gitu, karena kebiasaan, nggak ketahuan sekali, nggak ketahuan, dan itu yang saya katakan ya dengan kesadaran, tapi kita akhirnya nggak mampu mengakuinya, akhirnya kita tumpul sendiri gitu. Karena sudah terlalu sering. Udah sering, karatan. Gitu. Itu Bu Ria. Dan menganggap mungkin orang lain bahkan melakukan lebih parah daripada saya gitu ya. Iya, yang sana korupsi, yang sana korupsi, yang sana lebih banyak, ya kan? Yang sana cerai, Gak apa-apa lah, bahaya sekali yang begitu-gitu. Oke. Jadi yang pertama adalah kekecewaan, mengabaikan doa, yang kedua terus tidak taat tadi, dan kemudian ya dosa yang dilakukan tidak mau kesadaran. diakui sebetulnya. Oke, baik, kita akan break sebentar Pak Pendeta, nanti kita lanjutkan lagi di Thank you, sesi yang Bu Ria. kedua. Oke, di Sejenak bersama Scripture Union Indonesia bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Lusindo Tobing, Pendeta Jemaat GKJ Nehemia Pondok Indah, dengan topik ketidakpedulian secara spiritual. Untuk Anda yang mau gabung bersama dengan kami, silahkan melalui 591-9244 kami buka untuk Anda, dan juga melalui WA di 0855-885-1006. Kita akan kembali saat nanti. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious
see. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk edisi hari ini Jumat 13 Desember 2019. Saya masih bersama dengan Bapak Pendeta Jemaat GKJ Nehemia Pondok Indah, Bapak Pendeta Lusindo Tobing, ketidakpedulian secara spiritual. Ada satu quotes yang disampaikan oleh seorang Agustinus. Boleh dijelaskan seperti apa nih Pak Pendeta? Oh iya, betul Ria. Ya. Santo Agustinus pernah bilang, if you are not attentive to your heart, you will never know if Jesus is visiting you or not. Jadi terjemahan kasarnya gini, bila Anda tidak memerhatikan hati Anda, ya, spiritualitas Anda tidak akan pernah tahu tuh apakah Tuhan Yesus Kristus mengunjungi Anda atau tidak. Jadi, Karena nggak ada kedekatan. nggak ada. Kayak lagu yang barusan ini kita dengar nih, keren banget kan? Lagu yang sudah sangat kita kenal itu tuh, Amazing Grace tadi kan. Once was lost but now I'm found, was blind but now I see. Jadi kan harus ada kesadaran bahwa kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan pribadi lepas pribadi kita kan, kehadiran Allah dalam komunitas kita, dalam keluarga, dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja, kehidupan kita dengan tetangga, dengan masyarakat, kehidupan Jakarta, kehidupan daerah penyangga Jakarta, kehidupan Indonesia, ya kan, kehidupan dunia. Jadi dalam sejarah kehidupan kita itu kita akhirnya kan harusnya makin tua gitu lah ya, makin nambah durasi waktu itu harusnya makin membuka diri, membuka hati dan pikiran. Ini yang dimaksud Sadar diri juga benar, gitu sama ya. Santo Agustinus ini, supaya gini, karena kalau enggak yang terjadi adalah kebalikannya Bu Ria. Ketidakpedulian, ada 3 tuh ketidakpedulian yang bisa terjadi. Itu ketidakpedulian pada Tuhan Allah sendiri. Nah ini gimana yang ketidakpedulian terhadap Tuhan Allah? Ini kan yang paling mendasar sebetulnya. Paling pokok ya. Iya, kita nggak, akhirnya lambat laun kalau ditanya tahu nggak berkat itu dari mana, kita bisa jawab sih dari Tuhan. Tapi nggak ada feel itu tadi. Sekedar jawab aja. Iya, nggak ada bersyukur. Akibatnya kita berdoa ya udah doa aja, kita nyanyi katanya memuji Tuhan ya nyanyi aja karena note aja. Padahal doa itu Bu Ria, itu karena kita bersyukur kan, bersyukur atas berkat Tuhan. Kita dari hati. Kita nyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Event sendiri, solo atau vokal group atau paduan suara, choir, itu kan karena kita bersyukur sebetulnya, bukan karena kita bisa nyanyi, ya kan? Kita melakukan tugas pekerjaan keseharian juga karena kan bersyukur. Nah bersyukur kenapa? Karena Tuhan. Berarti Tuhan, bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada semuanya gitu ya. Jadi kita itu, nah ini kan akhirnya juga menjadikan kalau nanti kalau diterusin gitu, kalau pemaknaan dari apa yang diungkapkan oleh Agustinus tadi, akhirnya kita nggak peduli sama orang lain, sama manusia. Kita sering bilang tuh salib kan, vertikal, horizontal katanya gitu. Pokoknya udah canggih banget lah kita, udah luar kepala, udah kayak gitu. Tapi itu jadi jargon juga, cuman ungkapan keren aja. Akibatnya kita nggak peduli loh, bener. Sekarang ini Bu Ria, bener deh, bukannya kita mau jujur deh, coba deh, ya kan? Kita baca, kita ada Facebook, kita ada Insta, ya enggak? Kita macam-macam kan, kita chatting. Tapi waktu kita kan kepo, pengen tahu kabar siapa. Ya, gitu. tidak hanya selebritis, tapi teman kita lah, teman dulu, teman lama, teman sekarang, mantan. Tapi cuman kepo doang, cuma kepo doang. Dan gawatnya Bu Ria, dan ini yang terjadi sampai hari ini kan, kita cuman cari celah kan, cari celah. Maksudnya cari celah? Kekurangan orang, bener nggak? Untuk memuaskan diri kita, dan akhirnya kita kan shaming, mengecilkan orang gitu loh, bullying, ya kan, ngebully gitu kan, dan hari ini ngebully itu kayaknya kalau nggak ngebully kita nggak hidup gitu kan, kalau nggak kita shaming, merendahkan orang, kayaknya kita nggak hidup gitu. Nah ini kan sebetulnya kita nggak hargai perasaan orang itu ya. Apalagi saya perhatikan ini juga Pak Pendeta, kadang-kadang kasihan juga sih orang yang dibully. Biasanya dia juga gitu,
taruhlah kayak di satu Hmm, perusahaan, di satu betul. sekolah, ada satu objek yang dijadikan dibully, dia terus jadi Betul. bully. Biasanya yang Heeh. yang pokoknya yang kecil-kecil lah Iya, gitu. yang ada sesuatu yang ada yang kurang. Padahal kan mm-mm. semua kita punya kelebihan Iya, kekurangan. mm-mm. Sekali lagi kita pandai banget tuh dengan istilah-istilah begitu. Semua kita tidak sempurna. Kita punya kelebihan, punya kekurangan. Kekurangan. Selalu gitu. Tapi dalam aktualnya nggak ada. Mm-mm. Justru Kenapa? kekurangan orang yang kita Benar. lihat. Karena yang hilang udah nggak ada belas kasih kan. Nah ini nih belas kasih ini sebetulnya sangat yang kalau tema kita ini itu wujud dari peduli sebetulnya. Mm, Jadi lawannya ketidakpedulian kan peduli. mm, Nah pedulinya Allah sama kita, ya kan? Itu kan kita kan selalu nyanyi tuh Allah peduli, Allah mengerti. mengerti. Itu kan karena Allah tuh belas kasih sama kita. Mm-mm. Dia kasih rahmat. Siapa sih kita ini? Kita kan kita nggak punya posisional untuk kita diberkati Iya, sebetulnya, apalagi sebetulnya, diselamatkan. iya. Karena kita hanya debu gitu Betul, ya. kita abu, kita debu. Nah, ketika nggak usah deh untuk belas kasih, mendengar aja, mendengar orang lain. Jadi kayak tadi tuh kita baca gitu, seperti kita ya kalau istilah kan memakai sepatu orang lain. Itu kita kan cuma kepo itu tadi tuh Bu Ria. Keponya cuma untuk cari kekurangan, Iya. kesalahan. Nggak ada tuh rasa, apalagi kalau teman kita lagi sedih, lagi ada duka, lagi ada problem, Mm, dia letih, lesu, lagi berbeban berat, kita nggak ada terlibat gitu loh. iya. Kita nggak sama sekali nggak ada terlibat, dan akhirnya kita kan makin hari spiritual kita makin kerdil sebetulnya, makin kecil aja. Nah yang ketiga akhirnya jatuhnya juga jangankan sama manusia, akhirnya kan sama kehidupan, sama tetangga, sama pohon, sama binatang, ya kan, sama hewan yang di sekitar kita, sama semua kehidupan, sama air, sama udara, sama tanah. Nah ini juga kalau mau ditajemin sebetulnya sama situasi-situasi yang belakangan ini sebetulnya Tuhan menyediakan, bukan sekedar bilang oh itu ujian, misalnya bencana, ada celaka, ya kan, ada kelaparan, ada macam-macam kecelakaan. Itu kan sebetulnya kesempatan untuk kita, apakah kita bisa peduli gitu kan pada orang lain. Nah kalau kita syukur kalau momen-momen tertentu akhirnya kita gitu ya, diingetin. Oh iya ya, aku selama ini gitu loh, gitu kan. Iya ya, aku udah sukses, aku sudah bisa dapat ini dan itu, aku sudah sampai sejauh ini, aku sudah diberkati sampai mau akhir tahun ini. Terus kemudian kita disadari, itu ada temanmu loh sama Tuhan gitu ya, atau itu ada saudaramu loh, atau tetanggamu. Puji Tuhan dan syukur pada Allah kalau kita mau ngeh gitu. Gawatnya kalau kita itu tadi yang saya katakan, Nggak peduli. benar. Nanti Iya. malah kita akhirnya kita sendiri yang terpenjara gitu. Kita terpenjara karena apa yang kita minum kita nggak nikmati gitu loh, Bu Ria. Apa yang kita makan kita nggak nikmati karena kita nggak bisa merasakan, nggak peduli, nggak terlibat. Ini minuman yang aku minum, ini makanan yang aku makan, ini prosesnya panjang banget sampai ada di aku yang Tuhan sediakan. Apalagi kepada keselamatan dalam Tuhan itu tadi yang pertama. Iya. Iya. Apalagi ini sebetulnya ini adalah momen Natal, ini momen yang pas gitu ya. Benar. Berbicara seputar ketidakpedulian. Kalau kita lihat itu sekarang di momen Natal seperti ini Pak Pendeta, memang saya nggak tahu apakah sifatnya hanya ritual aja ketika mungkin kita ngadain acara di tempat-tempat tertentu, Iya. di tempat-tempat orang-orang yang memang membutuhkan. Betul. Gitu. Nah, Apakah memang hanya kok kesannya cuma pas Natal aja Iya. gitu ya? ya cuman acara aja. Dan ya sudah, pokoknya melakukan dan ya Seperti aktivitas tahunan jadinya ya. mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi, atau kita nggak ketemu lagi nanti berapa puluh tahun lagi gitu ya. Ya itu, jangankan itu Bu Ria, kemarin ada satu, ya saya tidak sebut ya Bu Ria ya, Iya. acara Natal kemudian bagus dari awal sampai terakhir gitu, tapi belakangannya itu kayak jadi seperti dikondisikan rebutan goodie bag gitu loh. Oh alah. Itu anak-anak kecil ya, bayi-bayi pada nangis gitu ya. Itu memang karena dikondisikan sih kalau saya lihat. Sebetulnya kan dari pihak panitia juga harusnya bisa Betul. Betul. apa sih, membuat sedemikian cantik gitu, Bener. bagus dan ada maknanya, nggak hanya Nah. sekedar kasih goodie bag aja gitu Itu. kan ya.
Jadi kan makna goodie bag itu adalah bukan bendanya kan sekedar, ya, tapi Ucapan syukur ya. benar, bagaimana aku sayang sama kamu, aku care sama kamu. Kita dikasih satu roti aja suka kok, seneng kok, bener nggak? Iya. Dikasih gantungan kunci kalau temen lagi keluar Lagi kota, keluar, kita dibawa, itu kecil banget tuh, Bu Iya, Ria. betul. Tapi nilai itunya kan boom banget ya Iya, kan? kita lihat niatnya Benar. dia. Kalau emang dia nggak peduli ya, dia kan tujuannya sana mau jalan-jalan, Bener, kok dia mau ingat kerja, aku mau gitu happy, kan? iya, kok Iya. ingat gitu. Nah yang gitu-gitu makin lama kalau kita nggak peduli, ya itu, jangankan yang besar, jangan yang kecil aja udah nggak bisa ingat kita. Nah, nanti kita ya jadi monster ya, minta maaf, dan Tuhan tidak mau itu. Nah itu oleh karenanya ayo kembali kepada peduli itu sendiri di dalam urapan Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang peduli. Kalau ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup ini, apakah memang kalau kita lihat sekarang banyak kita yang merasa bahwa ya makin egois gitu ya? Ini saya, ini hidup Rakus saya, ya. rakus Mungkin gitu ya. rakus ya. Jadi Kayak nggak pernah cukup gitu ya. iya, memang ya tantangan kalau bukan dibilang apa ya, sebetulnya itu ada terus dalam diri kita, tetapi tantangan kita adalah mengalahkan, melangkahi untuk, jadi gini, bilangan 11 misalnya ayat 4 sampai 6 itu sudah dari konteks perjanjian lama itu sudah dimunculkan soal apa ya, nafsu rakus itu seperti ya memang seperti roh jahat begitu. Jadi kemasukan gitu. Jadi kalau teksnya gitu ya, tekstualnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu bilangan 11 ayat 4 sampai 6 bilang gini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Gitu. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini waktu Israel keluar dari Mesir. Terus kemudian mereka mulai bersungut-sungut. Nah, ada provokator-provokator yang memulai yang itu karena sebetulnya dia mementingkan dirinya sendiri. Jadi sama seperti konteks waktu murid-murid Yesus di konteks perjanjian baru, Yudas kerasukan nafsu rakus itu. Yang waktu ada seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu itu yang harum banget itu dan mahal itu, dia bilang gini, itu buat apa sih, pemborosan, buang-buang uang. Iya, lebih baik dikasih pada yang miskin. Padahal dia pengen itu masuk ke kas karena dia pegang kas dan terbukti jelas bahwa dia memakan uang kas itu. Itu yang. Nah, kalau kembali ke bilangan tadi, misalnya waktu keluar dari Mesir, firman Tuhan tadi bilangan 11 4 sampai 6 saya teruskan ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Tuh coba lihat tuh. Jadi ada pembandingan iri apa itu ya dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka disebut tuh di Alkitab ada bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tuh keren kan? Jadi Alkitab itu definitif banget tuh. Jelas banget memperhatikan titik. Tetapi sekarang kita kurus kering. Wih. Jadi kata kurus kering ini maksud dari ayat ini apa ya Pak Pendeta? Bersungut-sungut. Ngapain kita di sini? Katanya dibebaskan, katanya diselamatkan, keluar dari Mesir yang simbol dari kekejaman, kegelapan itu, kita diperbudak. Kayaknya enakan di sana deh gitu kayaknya. Padahal itu dia, ketidakpedulian spiritual itu muncul banget di konteks bacaan ini. Jadi tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mana Bu Ria, bayangin itu kan kalau kita belajar dari sekolah minggu udah kenal ya, itu jatuh kayak embun, bener nggak? Lalu kemudian udah mulai pagi dia jadi mengeras kayak putih, terus bisa diambil langsung, bisa dimakan. Coba penjelasan kimia, biologi, fisika tidak bisa menjelaskan, nggak bisa menjelaskan itu. Dan luar biasa, dan ini nggak bicara cuma 1, 2, 3 tahun kan, 50 tahun katanya tercatat begitu, dan itu berapa generasi. Nah, kalau kita sudah mulai mengecilkan sesuatu, menggampangkan sesuatu, apalagi itu yang betul-betul dalam perspektif Allah, ilahi Allah, ya kita jatuh kepada ketidakpedulian. Jangan sampai itu terjadi.
Iya, Mm-mm. kadang-kadang juga kita memang miris ya melihat orang begitu mudahnya untuk merusak lingkungan. Kadang-kadang juga apakah mereka Iya, nggak mikir bahwa mereka punya anak, betul. mereka punya anak yang akan mewarisi Betul. bumi ini ke Keturunan. depan gitu, gitu. Keturunan. Sekarang aja kita udah ngerasa bahwa bumi ini udah nggak bersahabat gitu. Betul. Kalau kita rusak lagi gimana nanti dengan anak-anak kita, dengan Betul. turunan kita selanjutnya? Ya. Apa yang akan kesusahan seperti apa lagi yang akan mereka hadapi gitu? Ya. Karena ulah dari pendahulu-pendahulunya gitu ya. Jadi Allah itu kan hakikatnya peduli. Mm. Jadi ayo peduli Karena Tuhan sama, udah kasih semuanya nih ya gitu. peduli sama udara dong, Iya. gitu kan? Jadi kalau Anda mengeluarkan asap rokok, asap kendaraan terlalu Iya. bagaimana? Yang kita harus sadari bagaimana orang lain kan yang ada di dekat kita dan kehidupan anak-anak dan sebagainya. Peduli pada air, gitu kan? Ya, udah sering lah gini-gini, Mbak. Kita Iya. sikat gigi atau apa gitu, itu keran air kita nyalain terus waktu Apalagi ya, tahu itu tempat umum, biarin betul. aja gitu ya. Itu kan ya gua nggak bayar misalnya Iya. atau apa ya tapi kan itu tetap salah karena Mm-mm. ya peduli pada banyak hal Oke. itu dia. Iya. Nah, untuk melawan dan juga Nah. menghancurkan ketidakpedulian ini apa sebetulnya yang dibutuhkan? Ya itu tadi, kalau tadi kan 4 penyebab gitu kurang Mm. lebih, mungkin ya kita sekarang refleksinya ya 4 apa ya, bukan solusi, cara untuk kita melawan dan mengikis habis itu ya. Yang Jadi- mengikis habis ketidakpedulian itu ya, Mm-mm. sehingga akhirnya jadi peduli gitu. Ya harus sadar tentang cinta yang tak bersyarat dari Tuhan kalau menurut saya. Jadi Cinta tak belas bersyarat. kasih Allah itu yang, jadi Allah tadi sudah dikatakan Allah itu kan hakikatnya peduli. Jadi kayak satu lagi misalnya kalau kita ingat, jadi keingat yang waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, peristiwa burung puyuh itu loh Bu Ria. Iya. Ya kan, coba itu angin dikasih sama Tuhan ngumpulin burung puyuh percis di satu titik lokus tertentu. Iya. Coba itu kan kayak Tuhan itu drone, dia punya drone yang luar biasa, dia punya satelit luar biasa, dia bisa atur bagaimana, Iya. kayak pesawat dikirim, kayak apa dikirim. Nah ini kan burung. Jadi kalau bilangan 11 juga ayat 31-32 mengatakan lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Itu dibilang di situ. Dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Jadi memang luar biasa. Ini kalau diterusin akhirnya kita sampai, iya ya, Allah itu bahkan datang. Nah ini kan Natal kita bicara. Jadi manusia. Coba pencipta semua, penguasa itu tadi, pemilik drone terbesar itu tadi, Iya. itu mau-maunya mengecilkan dirinya sendiri dan datang sebagai manusia. Yang kedua, Mbak Ria, sebetulnya kalau sekarang kita sudah masuk minggu-minggu Advent ya, kebersamaan kalau menurut saya. Iya. Kenapa ada minggu-minggu Advent? Itu kan karena sebetulnya bukan sekedar lilinnya, bukan sekedar bicara tentang Yusuf, Maria dan Tuhan Yesus dengan bayi Yesus, tapi ada bukan aku yang mau Natalan, tapi kita. Nah, jadi Sama-sama benar, ya. aku dan suamiku, aku dan dengan istriku, aku dengan anak-anakku, aku dengan papa mamaku, aku dengan oma opaku, yang kakung yang putriku, opung doli, opung boruku. Jadi seluruh bagian dari hidup itu direngkuh gitu. Jadi kita sampai di akhir tahun ini bukan karena dirimu sendiri, tapi ada Tuhan, tapi juga melalui doa-doa orang tua kita, kakak adik kita. Jadi Anda dan saya misalnya sampai di titik ini sukses atau pencapaian tertentu gitu ya, itu juga harus sadar kan, peduli bahwa Iya. bukan karena memang kehebatan kita, karena kita memang kerja keras atau memang kita belajarnya luar biasa. Iya, tapi ada doa orang tua di situ. Nah, itu ada doa dari kekasihmu, ada doa dari sahabat-sahabat, ya kan? Kakak adikmu. Nah, bagian-bagian yang gitu-gitu tuh harus sebetulnya menjadi sebuah kayak Ruth sama Naomi. Ingat ya, dua wanita yang super duper iya. ini luar biasa. Menantu sama mertua. Ya, kalau istilah Allah mula Allahku ya gitu, itu kan bangsamu bangsaku itu udah biasa ya, Nuria ya. Tapi saya nemuin misalnya di Ruth 2 ayat 2. Ini tentang kebersamaan mereka ya. Kebersamaan mereka, kebersamaan Ruth sama Naomi. Ini sebagai pemaknaan yang kuat ya. Ini bilang begini firman Tuhan, Ruth 2 ayat 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi,
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi sapaan anakku itu aja udah menjawab banyak hal. Jadi bagaimana kita memberikan respons tadi, menjawab WA, menulis di Facebook, merespon, mereplay email, bahkan even kita ngomong atau baru ketemu orang tertentu menyapa, mungkin agak basa-basi gitu ya. Tapi itu kalau benar-benar tulus dari hatimu, peduli sama dia, itu maknanya panjang sekali. Sama orang itu dia akan bawa terus, dan itu akan jadi sebuah keceriaan, kebahagiaan. Dan kalimat tadi kalau Naomi bilang pergilah anakku, tapi sebelumnya Ruth bilang kan di sini, ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Dari mana dia bisa bilang dari orang yang murah hati? Oh, mungkin kita bisa bilang ya Boas. Ya kita kan bisa bilangnya setelah sekarang, setelah kita membaca, setelah kita tahu ceritanya. Tahu. Tapi waktu saat itu itu kan sama seperti ketika Saulus jatuh ketika perjalanan ke Damsyik, ya kan, dari kudanya karena ada sinar terang, lalu Tuhan bilang Saulus, Saulus gitu kan. Itu teks Alkitab bilang gini, Bu Ria. Saulus masih Saulus waktu itu ya, bilang, siapakah engkau, Tuhan. Padahal dia masih siapa, Bu Ria? Saulus. Ini sama nih. Jadi bisa mengerti, Bu Ria. Jadi bicara kebersamaan itu sebetulnya karena Allah yang membuat kepedulian dialah, itikat peduli dia yang membuat kita bisa peduli. Nah, yang ketiga karena dia. Nah, kemudian ya belas kasih kalau menurut saya. Jadi yuk pendengar dan ya Heartline dan semua kita, ini kesempatan, tema ini sebetulnya apalagi di saat-saat Advent dan kemudian kita akan sambut Natal, pergantian tahun juga, untuk kita lebih ya berbelas kasih. Kalau tema PGI KWI kalau nggak salah menjadi sahabat kan, bagi semua orang. Bagi semua. Mau suku apapun Anda, mau bangsa apapun Anda, bahkan agama apapun, Anda sahabat. Nah, kata sahabat ini kan seringkali diremehin, ya enggak? Itu kan bukan kekasih atau yang tersayang, enggak. Lihat, Yesus berkata bahwa kamu adalah sahabatku loh. Ketika aku memberitahukan apa yang diinginkan Bapa padamu, kamu bukan lagi aku sebut hamba. Hamba apa, Bu Ria? Pendengar. Hamba dosa. Jadi kita tuh diangkat untuk jadi lihat pedulinya Tuhan tuh luar biasa. Jadi sebetulnya dia melakukan dulu itikat kepedulian langsung duluan dari Allah supaya kita itu punya belas kasih. Jadi kalau Allah udah begitu baik, kita selalu bilang Allah itu baik, Allah itu sungguh baik gitu ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Roh Kudus baik, Roh Kudus sungguh baik. Sebetulnya ungkapan itu harus berlanjut. Kita tidak boleh punya alasan untuk tidak melakukan yang baik bagi banyak orang. Gitu. Itu sama doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi kalau format frame-nya dibalik, kalau belum bisa dan belum mau betul dan berjuang betul mengampuni, kayaknya kita belum layak deh minta untuk diampuni. Ya kan? Nah, ya kalau ini seterusnya kalau saya mau agak membedakan, itu murah hati. Murah hati itu nggak murahan. Jadi bagaimana kita, kalau Lukas 6 ayat 36 itu kan sudah kita kenal. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Atau definisi kasih ya, 1 Korintus 13 ayat 4 ya. 1 Korintus 13:4 tuh kasih itu sabar, kasih itu murah hati tuh. Ya tidak cemburu, ya tidak menggugahkan diri dan tidak sombong. Mungkin itu bagiannya. Oke, kita break sebentar ya Pak Pendeta. Nanti kita lanjutkan lagi dengan topik kita kali ini, masih di Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
Ya, kita masih bersama di Sejenak bersama dengan Scripture Union Indonesia bersama dengan Bapak Pendeta Lusindo Tobing, Pendeta Jemaat GKJ Nehemia Pondok Indah. Baik Pak Pendeta, mungkin bisa dijelaskan di sesinya yang terakhir ini ada peristiwa-peristiwa apa lagi yang kita bisa pelajari dari topik kita hari ini, Pak Pendeta? Ya, karena kita harus tetap berangkat dari firman Tuhan, dari Alkitab, mungkin saya mau langsung aja mengajak gitu ya, Bu Ria ya. Jadi tema ini mari kita persilahkan Tuhan Yesus memandangi kita. Jadi supaya agar kita tuh bisa melihat seperti yang dia lihat. Sama seperti dia melihat si pemuda kaya yang datang itu, atau yang paling ekstrim misalnya Zakheus gitu ya. Aku mau menumpang di rumahmu, dan bahkan dia makan di situ bareng-bareng. Tapi kemudian ada pemulihan, ada pemurnian di situ kan. Jadi kalau bagian kita sampai saat ini ya kepedulian sosial begitu. Jadi kepedulian spiritual itu adalah akar atau dasar dari kepedulian sosial kita. Terus misalnya waktu peristiwa mujizat yang pertama deh, misalnya yang waktu di Kana itu pesta nikah itu. Iya, itu kan kalau ini kan bicara family banget ya, salah satu ya, kelahiran, pernikahan, kematian. Kalau kita sekarang bicara soal Natal misalnya, kan itu Natal adalah family kan, keluarga. Jadi Maria peduli, Yesus peduli, dan kemudian itu dia peduli bukan sekedar kepada pemimpin pesta kan sebetulnya, tapi kepada si mempelai, kepada keluarga yang punya hajat itu, punya acara. Air yang tawar menjadi manis. Mari kita tuangkan air itu dalam bejana itu, dalam buli-buli itu, untuk kita terus lakukan yang manis, yang baik, melihat bagaimana dengan perspektifnya Allah melihat orang lain. Jadi peduli itu melihat dulu aja deh, dan melihat itu harus dengan hati dan pikiran dan seluruh panca indera. Dan kemudian ada hospitality. Jadi kita ambil bagian gitu ya. Jadi ada hospitalitas. Jadi kalau hospitalitas itu Bu Ria bukan sekedar hotel atau kita bicara hospital, rumah sakit, tapi itu mengadop sebetulnya. Hospitality itu salah satu nilai kekristenan yang paling tua, Iya. Jadi Tuhan tuh merengkuh, Tuhan Yesus itu merengkuh semua kita. Dia peduli, sayang banget sama kita. Kayaknya kita dipeluk masuk gitu dalam, dan kita diselamatkan dalam hatinya. Jadi kalau kita yang wujudnya sekarang gitu ya, kalau dari pemaknaan refleksi itu, sediain selalu kursi kosong deh di meja makan kita, meja jamuan kita, jamuan kehidupan kita. Jadi kepedulian itu kan penerimaan. Kepedulian itu kalau menurut saya kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita udah nggak peduli lagi, nggak ada kehidupan ya. Jangan bicara soal yang lain-lain lah. Udah, kalau udah nggak peduli, diam aja deh mendingan gitu ya. Jadi sebetulnya kita udah kayak daging yang cuman sibuk aja gitu ya. Nggak ada makna, nggak ada efek, nggak ada dampak. Nah itu kata itu juga sering di mana-mana. Tidak berdampak. Nggak ada berdampak ya. Dan kepedulian itu juga akhirnya kan selain penerimaan, selain dia adalah kehidupan kita, itu kepedulian itu juga akhirnya masa depan kan. Jadi nggak ada visi sebetulnya, nggak ada yang namanya bagaimana future kalau kita sebetulnya hari ini nggak peduli. Dan itu sekali lagi kepedulian itu harus berangkat bukan sekedar kepedulian sosial, tapi kepedulian spiritual. Jadi kalau tadi 1 Yohanes 1 itu menjadi awal kita pembicaraan yang ayat 1, saya mau ambil ayat 2 sampai 3-nya. Iya, sebagai closing statement juga. Betul. Nih, Pak. Ini bunyinya gini. Hidup 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Jadi lihat rantainya ya, rantainya itu sampai hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi dari Bapa dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu
kami beritakan kepada kamu juga. Nah, ini tantangan kita sama-sama nih, para pendengar dan Bu Ria, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi ada kebersamaan, ada keguyuban, ada persekutuan, ada keindahan, ada kehangatan di situ. Terakhir, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, yang sekarang kita sedang akan dan terus rayakan dan akan nantikan kedatangan kedua kali. Mungkin ya itu dia. Itu sebagai penutup kita Itu di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia ya Pak Pendeta Ya. Lusindo Tobing. Baik, silakan Pak boleh menutup kita di dalam doa untuk program ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kepedulian spiritual kami boleh membawa kami lebih lagi disadarkan dengan temamu hari ini. Oh, kami harus hidup bukan sekedar dengan ego kami, Tuhan. Ego masih ada yang baik, Tuhan. Kami hidup bahkan dengan egoistis, bahkan sudah jauh lagi menjadi egoisme. Kami hidup dengan paham itu, dan kami hanya mengandalkan, hanya memuaskan dengan kerakusan kami. Tadi Kau mengajari kami untuk kami jangan hidup dengan bagian-bagian itu, tetapi harus masuk lebih lagi, kembali kepada hidup yang Kau sudah nyatakan sejak nefes itu. Dan Tuhan, bawa kami kepada spiritualitas setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap degup jantung kami, setiap hela nafas kami. Kami mengalami persekutuan kami di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang ini kami masuki masa-masa Adventus-Mu, untuk kami benar-benar memaknai lagi bagaimana Engkau baik dan sungguh amat baik. Begitu banyak kasih karunia-Mu, dan biarlah Bapa, dengan bagian bersama Scripture Union ini dan juga Heartline dan juga seluruh pemirsa yang mendengarkan, dan sama-sama kami berdoa dan saling mendoakan, Tuhan, rajut kembali dan munculkan kembali Tuhan kepedulian sosial kami yang diawali, didasari, berangkat dari kepedulian spiritual kami. Tarik kami masuk dalam hospitalitas-Mu untuk kami menikmati lagi kebaikan-kebaikan Tuhan dan menghargai orang lain, peduli pada orang lain, berani untuk berbagi, berani untuk membuat orang lain tersenyum, dan kemudian membawa damai sejahtera. Kami mau Bapa mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun baru nanti di depan 2020 hanya dengan kekuatan kepedulian spiritual yang tambah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk malam hari ini, dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menyaksikan dan juga